Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, salam al Ustaz untuk kita semua. Berikutnya absensi, mungkin bagi yang putra terlebih dahulu. Absensi bapak-bapak ini. Alhamdulillah. Untuk yang ibu-ibu, yang izin satu, yang sakit tidak ada ya. Alhamdulillah. Ya, saya mulai. Tadi maaf lupa belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat bermuhasabah bersama, bermujahadah bersama di sini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagai pembuka atau sebagai intro, mungkin dari kata yang saya sampaikan mengenai mujahadah, muhasabah, mungkin ada yang belum mengetahui apa sih maknanya sebenarnya muhasabah, mujahadah. Kenapa di sini tadi saya bilang bermuhasabah bersama gitu ya. Jadi muhasabah itu kalau dalam artian mungkin dari kata hisab ya. Jadi hitung. Kalau yaumul hisab kan hari perhitungan. Kalau muhasabah itu berarti kita menghitung-hitung. Ya, di sini maksud dari menghitung-hitung itu kita itu menghitung diri kita sendiri sebelum kita itu dihitung pada yaumul hisab dan lain sebagainya. Bukan berarti misalnya ketika kita sebelum berangkat ngaji begitu, nanti kita menghitung-hitung misalnya berangkat ngaji ke misalnya ke pusat, nanti sudah habis bensin berapa, habis waktu berapa. Itu bukan muhasabah yang dimaksud ya. Itu muhasabah yang salah begitu. Karena nanti kalau begitu nanti larinya ke hal yang negatif. Kita ngaji malah menghitung-hitung pengeluaran gitu. Menghitung-hitung waktu habis berapa untuk ngaji dan lain sebagainya. Jadi muhasabah di sini muhasabah yang dimaksud gitu ya. Kita ini juga di penghujung tahun gitu. Nah, dibiasakan di kemajelisan kita itu biasanya kalau udah di penghujung tahun itu memang waktu-waktunya muhasabah gitu. Mungkin di sini juga ada yang sudah melihat beberapa hadis yang judulnya juga muhasabah ke-1, muhasabah kedua, muhasabah ketiga gitu. Sampai berapa kemarin? Saya agak lupa gitu. Nah, jadi muhasabah yang dimaksud di sini adalah muhasabah menghitung-hitung gitu. Misalnya kita beramal itu amalan yang pertama itu amalannya istilahnya pahalanya lebih besar. Kalau amalan berikutnya pahalanya tidak terlalu besar, maka kita pilih otomatis yang pahalanya lebih besar. Itu disebut muhasabah yang benar gitu ya. Misalnya juga ketika kita sholat gitu ya. Ketika sholat sendiri pahalanya hanya 1 gitu. Namun ketika sholat berjamaah pahalanya dilipatkan 27 derajat gitu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fati bisa bi wa isrina darajat. Jadi bisa bi wa isrina darajat. Jadi kita itu milih muhasabah. Kalau sholat sendiri dapatnya cuma 1 pahalanya. Nah, kalau muhasabah kita menghitung itu lebih baik sholat jamaah, pahalanya berlipat 27 derajat begitu. Itulah muhasabah yang dibenarkan, yang dimaksud gitu. Nah, jadi kita ini mengajak diri saya pribadi dan tentunya semuanya, Bapak Ibu, adik-adik, kita berusaha untuk muhasabah begitu ya. Istilahnya kalau di kita itu kan kalau di akhir tahun ini meskipun bukan tahun Hijriah ya, kalau tahun Hijriah kan sudah kemarin, nah ini tahun Masehi. Ini kita itu juga bermuhasabah begitu ya. Kalau bisa, karena umat Islam itu hari ini itu harus
lebih baik dari hari yang sebelumnya, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Demikian. Jadi kita bermuhasabah. Mungkin ya kita itu ada opini begini, kalah dengan orang-orang kafir begitu. Jadi orang-orang kafir itu meskipun dia sudah tua, dia itu tetap ngegaspol gitu, semangat belajarnya itu digaspol gitu. Orang kafir juga sama, meskipun sudah tua, misalnya kan ada di antara kita mungkin atau bahkan diri saya pribadi, misalnya ketika sudah tua, ngapain cari duit banyak-banyak, ngapain bangun ini itu, ngapain bisnisnya dikembangkan, toh kita udah tua nanti bentar lagi. Nah itu pemahaman yang salah. Kita muhasabah bersama di sini. Meskipun kita sudah tua, kalau orang-orang kafir itu kenapa mereka bisa gaspol begitu ya? Meskipun sudah tua, mereka masih mikir bisnis gitu, masih mengembangkan bisnisnya sampai di, bahkan istilahnya ada seseorang yang istilahnya yakin dalam dia belajar gitu ya, misalnya membuat smartphone gitu ya, salah satu brand smartphone gitu ya, misalnya itu dikembangkan, awalnya biasa, awalnya sudah masuk pasar nasional, setelah itu internasional, setelah itu dikembangkan terus, padahal yang ownernya sendiri sebenarnya sudah tua tapi masih terus berpikir maju dan sebagainya. Mungkin karena orang kafir percaya begitu ya, percaya ada kehidupan sesudah mati, tapi beda, mereka itu percayanya reinkarnasi begitu. Jadi kalau orang udah mati akan hidup kembali dalam bentuk yang lain, misalnya jadi anak-anak kembali. Jadi mereka mikir semangatnya begitu. Mereka sudah tua, mereka menghabiskan umur hidupnya untuk membuat smartphone saja, misalnya. Soalnya mereka mikir nanti ketika aku memperjuangkan ini, nanti ketika saya hidup lagi, pasti saya juga menikmati apa hasil kerja keras saya, gitu. Nah orang Islam itu sebenarnya lebih indah, banyak ayat-ayat, banyak hadis yang istilahnya menjelaskan bahwasanya juga ada kehidupan sesudah mati begitu. Dan kehidupan itu khalidina fiha abadan begitu, kekal selama-lamanya ini di surga. Oleh karena itu kita harusnya lebih istilahnya lebih semangat lagi dong dibanding orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir percayanya dengan reinkarnasi ya, kayak orang-orang Cina begitu. Kan Cina istilahnya menguasai, kalau dapat dikatakan sekarang itu menguasai pasar dunia gitu. Jadi semua ekonomi itu hampir dimasuki Cina. Bahkan ya saya kan sempat jualan juga online sampai beberapa negara di luar negeri dulunya waktu merantau di Surabaya setahun. Itu saya tahu gitu. Sebentar, kita tidak e-commerce sebentar. Ya jadi ya kita itu pernah mencoba istilahnya ada ekspedisi itu kayak tukang kirim. Kalau zaman sekarang kan teman-teman mungkin tahu kurir gitu ya, tahu JNT, JNE dan lain sebagainya. Nah kalau di luar negeri itu juga ada semacam itu. Dan kita memilih beberapa option, ternyata yang paling murah begitu ya, yang paling murah optionnya antar negara bisa kirim paling murah itu juga milik Chinese gitu, milik orang Cina dan lain sebagainya. Nah jadi ternyata benar menguasai bahkan tidak hanya pasar dunia, bahkan dari mengirim benda gitu ya. Saya sempat tidak habis pikir gitu, kok bisa gitu. Barang seharga $5 dolar Amerika ya, USD, itu bisa dikirim seluruh dunia dan gratis ongkir. Ini dapat untung dari mana? Saya mikirnya gitu, tapi belum sempat saya meneliti, tapi hanya heran saja gitu. Bahkan $5 itu kalau dijual di marketplace namanya eBay, itu dijual sampai $17 gitu. Kan untungnya itu bisa 2 kali lipat lebih. Ini unik sekali. Dan itu salah satu bukti saja mereka itu semangat mempercayai yang namanya reinkarnasi, bahwasanya semuanya itu nanti bisa mereka nikmati karena terlahir kembali. Nah, umat Islam itu punya hal yang lebih indah dari itu semua gitu. Kita itu tidak ada istilahnya kebaikan sekecil zarah pun yang akan terlewat gitu. Semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu bersifat gaib. Kita nggak ada yang tahu besar pahala kecilnya kita. Jadi kita hindari juga bermuhasabah, hindari amalan-amalan yang istilahnya meskipun itu kelihatan kecil, kelihatan sepele, itu boleh jadi pahalanya besar gitu ya. Misalnya senyum. Nah, senyum itu kan sedekah gitu ya. Senyum itu sedekah, senyum sama saudaranya itu kan amalan kecil gitu. Dan dosa pun juga ada dosa kecil gitu. Jadi sifat manusia itu
manusia itu kesandung itu nggak mungkin langsung dosa-dosa yang besar gitu. Biasanya dari dosa kecil-kecil terlebih dahulu. Karena itu misalnya kita bermuhasabah gitu. Jadi di sini kita mengajak pada diri saya pribadi dan semuanya kita bermuhasabah. Kita istilahnya menghindari meremehkan amalan sekecil apapun. Itu kita, kalau bisa ya kita amalkan. Seperti menyingkirkan batu di jalan itu juga sedekah. Terus seperti misalnya kita istilahnya meneruskan atau menyampaikan kembali. Misalnya ada kita mendapatkan nasihat, kita sampaikan kepada siapa begitu. Nah itu juga termasuk amalan-amalan yang mungkin kelihatan sepele, sekedar sharing, sekedar membagikan kembali atau mengulang kembali, ternyata boleh jadi pahalanya sangat besar. Atau bahkan mungkin ya kita terkadang juga menemui hewan begitu ya. Hewan itu masuk ke bejana. Nah entah kumbang, entah kecoa atau apa. Kalau kita biarkan boleh jadi kan mati gitu, masuk ke bejana gitu. Atau malah mungkin dibiarin aja gitu. Nah mungkin kalau kita ada yang namanya bermuhasabah, boleh jadi kita dengan menolong hewan tersebut, setelah itu hewan itu dapat terbang kembali, boleh jadi itu juga dinilai pahala yang sangat besar oleh Allah. Kan kita pahala nggak ada yang tahu begitu. Jadi seorang umat Islam itu menghindari meremehkan amalan sekecil apapun. Dan juga kita juga menghindari dosa-dosa istilahnya yang kecil, kelihatannya sepele gitu, cuma ngecek temennya gitu misalnya. Nah itu boleh jadi malah dosanya juga besar, karena setelah itu sampai rumah dia sakit hati dan lain sebagainya. Setelah sakit hati akhirnya nggak fokus belajar misalnya. Berdampak-dampaknya ternyata panjang gitu. Dalam hadisnya kan juga jelas, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut gitu. Jadi mangkana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, hendaklah ia falyaqul khairan aw liyasmut. Apa itu? Falyaqul khairan aw liyasmut itu artinya hendaklah ia berkata yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau ia diam gitu. Jadi kalau kita nggak bisa berkata yang baik itu lebih baik kita diam gitu. Misalnya ada berita miring gitu. Nah misalnya si fulanah itu gini gitu. Lebih baik daripada kita ngomongin si fulanah gitu ya. Lebih baik kita diam. Bukan bermaksud, kan ada juga yang salah paham. Salah pahamnya itu begini. Diam itu adalah emas begitu. Diam itu adalah kayak istilahnya hebat begitu. Pokoknya diam itu lebih baik gitu. Nah terus dia diam terus gitu, juga nggak gitu juga gitu. Misalnya karena kita ketemu saudaranya itu juga ada anjurannya afsu salam bainakum gitu ya, sampaikanlah salam di antara kamu. Jadi ketemu saudaranya ada yang salah paham gitu, diem wae istilahnya, sampai orang-orang sekitarnya itu bingung, ini orang kenapa gitu ya. Kadang ada loh yang istilahnya menerima hadis atau ayat itu salah paham, mikirnya diam itu adalah hal yang seperti itu gitu, ternyata bukan. Nah jadi yang dimaksud diam di sini, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi hendaklah kita diam. Misalnya marah begitu ya. Marah kan istilahnya juga tidak baik. Boleh jadi itu dosa-dosa yang besar juga karena marah gitu. Boleh jadi ketika kita ada anak-anak gitu ya, anak-anak ke masjid, terkadang kan gojek dan lain sebagainya, kita marahin gitu. Boleh jadi karena marah itu dia jadi takut ke masjid sampai tertanam sampai dewasa, kayak masjid itu mengerikan. Nah itu bahaya. Nah itu kan kelihatannya sepele, boleh jadi dosanya itu dosa yang besar gitu, karena membuat dampak yang besar juga. Jadi kita sebagai muslim di sini kita berusaha untuk menghindari menyepelekan istilahnya amalan sekecil apapun, dan menghindari juga menyepelekan dosa-dosa sekecil apapun. Karena dari dosa-dosa yang kecil itu boleh jadi juga berdampak seperti efek bola salju gitu ya. Ketika dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, ketika bola salju itu awalnya kecil jatuh itu menggiling berputar-putar, menggelundung gitu ya. Bahasanya kok menggelundung. Menggelinding gitu ya. Menggelinding terus lama-lama jadi besar gitu. Itu efek bola salju. Sama kalau kita kan di dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat itu kan juga ada Rasulullah itu menemui kubur gitu ya, ada orang yang disiksa di dalamnya itu ternyata karena yang pertama itu namimah begitu ya, nggak sengaja, entah disadari atau tidak, itu ternyata berbuat mengadu domba. Dan yang satunya ialah karena kencing yang tidak tuntas gitu, atau
ternyata masih najis dan lain sebagainya. Nah itu kan kelihatannya sepele, dosa-dosa kecil, ternyata berdampak kepada siksa kubur. Setelah itu Rasulullah mengambil pelepah kurma, dibagi menjadi 2, dan istilahnya berdoa sampai semoga siksanya diringankan sampai pelepah kurma itu kering dan lain sebagainya, seperti itu. Nah itulah muhasabah. Jadi mungkin di sini ya kita mungkin akhir-akhir ini perasaan orang-orang gitu ya, terasa sangat sibuk gitu ya. Kita itu juga mungkin mikir, kok kita itu kayaknya sibuk banget, jadwal padat, merayap dan lain sebagainya. Nah itu kalau sementara itu dalam kebaikan gitu ya, maksudnya dalam ridho Allah, bukan kepada kemaksiatan, ya itu kita syukuri itu. Kita ini kok sibuk banget, nah ternyata dalam kebaikan. Nah itu berarti istilahnya kita itu bermuhasabah di situ. Berarti kalau kita waktunya habis buat hal yang diridhoi Allah, hal kayak gini, ya itu patut kita syukuri. Karena apa? Kita berarti tidak sempat untuk mendekat-dekat pada dosa, nggak sempat mendekat-dekat pada kemaksiatan dan lain sebagainya. Ada loh istilahnya orang-orang itu yang nggak punya kerjaan gitu, ya dia udah bekerja gitu, mungkin dikerja di pabrik atau di suatu instansi atau punya usaha sendiri. Namun di dalam hari-harinya itu masih menemui banyak waktu luang, itu pun juga bingung. Akhirnya ketika bingung mengisinya, tanpa sadar ternyata dia juga masuk ke jurang-jurang kemaksiatan tanpa dia sadari gitu. Nah itu muhasabah juga. Jadi meskipun kita sibuk atau kita istilahnya kelihatannya kok repot banget atau capek banget, kalau itu selagi itu di hal-hal yang positif dan diridhoi oleh Allah, kenapa tidak gitu? Kita syukuri gitu. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur maka Allah akan tambah nikmat, namun apabila kita kufur maka azab Allah ternyata sangat berat begitu. Nah jadi seperti itu. Setelah itu mujahadah. Nah mujahadah ini sungguh-sungguh, maksudnya totalitas. Jahadu, jihad gitu ya. Mujahadah bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini apa? Kalau mujahadah, kalau muhasabah tadi menghitung-hitung. Kalau mujahadah ini totalitas, sungguh-sungguh. Kalau kita ngaji gini misalnya, ya mengaji yang sungguh-sungguh itu ya seperti yang dilakukan di warga MTA ini misalnya, bawa Al-Quran begitu ya, bawa catatan, terus mendengarkan, mencatat begitu. Nah itu salah satu wujud totalitas kita dalam bermujahadah atau bersungguh-sungguh. Nah di sini ada juga misalnya begini, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia begitu. Apabila kita ingin sukses atau ingin prefer di dunia bisnis, ya maka kita bersungguh-sungguh di dunia bisnis gitu. Misalnya kita tidak hanya langsung mulai, sebelum mulai kita belajar dulu, kita pelajari, kita cek target pasarnya dulu gitu misalnya. Itu salah satu wujud mujahadah atau totalitas. Sama halnya dengan mengaji ini biar kita mujahadah, biar kita totalitas. Itu kita juga harus istilahnya sungguh-sungguh memberikan segalanya gitu buat ngaji, prepare gitu. Ada persiapan, misalnya sebelum sorenya ngaji itu kita istilahnya siap-siap dulu, beres di rumah. Jadi kalau pas mau berangkat nggak ada yang merepotkan dan lain sebagainya, nggak ada yang harus diberesin dulu. Nah itu salah satu wujud mujahadah. Setelah itu pas ngaji juga mendengarkan gitu ya. Jadi mendengarkan, setelah itu mencatat gitu. Karena ada sebuah makalah, ilmu itu seperti onta gitu. Apabila tidak diikat maka ilmu itu akan lari gitu. Nah ini alhamdulillah saya perhatikan banyak yang mencatat begitu ya. Jadi apabila ilmu itu tidak diikat maka ilmu itu akan lari begitu. Misalnya ya kita ngaji begitu, ngaji entah dengan ustadz siapapun gitu ya, ustadz yang hebat begitu. Ketika kita mendapatkan ayat, mendapatkan hadis, mendapatkan motivasi, itu kita seakan-akan semangat gitu. Oh iya begitu, oh iya gitu. Setelah itu pengen gambarannya nanti setelah pulang pengen mengamalkannya dan lain sebagainya. Namun karena kita tidak mencatatnya, akhirnya pas pulang ya apa ya tadi ya gitu. Nah itu pernah menemui seperti itu. Nah jadi pernah ya. Jadi ketika kita mendengarkan tausiah ustadz misalnya di jihad pagi, iya betul begitu, semangat. Nah namun pas sampai rumah apa ya tadi ya gitu. Nah itu karena istilahnya ilmu itu tidak dicatat, maka ilmu itu kita usahakan untuk mencatat karena ilmu itu tadi seperti onta, kalau tidak diikat maka akan lari. Nah mungkin seperti itu dulu sebagai muqaddimah muhasabah mujahadah begitu. Mungkin sebelum kita lanjutkan
ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Jikalau ada, kalau belum saya sedikit menyampaikan sesuatu dulu. Ya, jadi istilahnya kemarin saya itu mendapatkan, karena saya istilahnya kan membuat video di YouTube gitu ya mengenai tutorial. Nah, tutorial itu karena membuat tutorial mengenai bagaimana mengembalikan uang yang terlanjur transfer ke penipu gitu. Nah, setelah itu ternyata di komentarnya itu hampir setiap hari itu masuk ada korban penipuan online. Jadi ada yang masuk begitu ya. Itu hampir setiap hari ada yang bilang, "Mas, saya kena tipu sekitar 5 juta gitu. Saya kena tipu 8 juta gitu." Saya kaget, ini kok ketipu banyak sekali gitu. Terus ada juga yang masuk beberapa saat yang lalu sampai 11 juta sampai 2 kali. Berarti berapa? 22 juta. Modusnya seperti apa? Ini sekedar sebagai kehati-hatian kita. Karena jujur saja hampir setiap hari itu masuk, berarti penipunya juga aktif gitu, aktif melakukan kegiatan penipuan. Jadi yang pertama yang paling diwaspadai itu namanya scamming. Scamming itu kayak misalnya kita disuruh mengeklik link. Misalnya kita di WhatsApp, ada orang tiba-tiba menghubungi, "Mas, tolong klik link ini." Kalau ceritanya dari korban-korban yang saya temui, ceritanya itu kayak orang pengantar paket, nanyain paketnya sudah mau diantar, tolong diklik ini. Padahal kalau beli paket itu nggak harus ngeklik link juga gitu. Akhirnya diklik, setelah diklik, nah scamming itu istilahnya dapat dikontrol. Jadi mungkin HP kita, handphone kita kan ada yang namanya mobile banking ya, ada yang namanya mobile banking. Nah ya scamming itu ketika HP kita mungkin lepas dari pengawasan kita, itu mungkin gerak sendiri, bisa buka, layarnya nyala, setelah itu membuka mobile banking, setelah itu transfer sendiri. Itu beneran terjadi gitu. Jadi ada yang sampai transfer sendiri ke rekening nggak dikenal sampai 5 juta. Foto-fotonya itu dikirimkan ke saya gitu, minta tolong dan sebagainya. Padahal saya nggak bisa sejauh itu gitu. Maksudnya untuk menangani demikian itu belum bisa. Awalnya cuma membuat video tutorial, tapi malah sampai menangani kasus yang sangat heboh gitu, mengerikan. Bagi saya mengerikan. Jadi ini mohon kehati-hatiannya. Terus ada juga yang modusnya itu seperti ini. Kan modusnya banyak. Ada yang pakai foto anggota keluarga atau foto gurunya, atau foto ustadz gitu misalnya. Atau bahkan mungkin foto orang-orang di anggota keluarga yang dikenalinya atau yang sangat dekat dengannya. Setelah itu WA-nya seperti apa? Misalnya manggil nama panggilan. Kalau saya Riz gitu, Riz transfer sebentar boleh nggak? Gitu, minta tolong, repot nggak? Gitu. Awalnya nanya seperti itu. Berapa? Kalau kita tanya berapa itu terus dia bilang misalnya 250 lah gitu. Nah itu dia modusnya itu dengan cara nanti sore tak kembalikan, nanti aku ke rumahmu gitu. Nah otomatis kan kalau orang dibilang gitu kan, oh ya kayak tenang gitu kan, lihat fotonya juga ternyata orang yang kita kenali gitu. Nah setelah kita kirim, nah terus dia ternyata baru mengakui bahwasanya cuma penipuan, ternyata kita mengirim dengan istilahnya ke rekening yang seorang penipu seperti itu. Nah ini sekedar kehati-hatian. Terus kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit. Ada pertanyaan, kan saya sudah lama sekali ya tidak istilahnya tidak membuka sesi tanya jawab, itu juga agak merasa bersalah begitu. Sudah 3 atau 2 pertemuan. Ya kita lanjutkan sedikit dulu ya, nanti kalau ada kayaknya masih ada waktu. Saya kira sudah lama, kan perasaan ngomongnya kayak lama gitu, ternyata belum. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi kan kita itu sempat menemui juga di beberapa sosial media dan sedang trending gitu ya, orang-orang yang istilahnya memberi tapi di video gitu. Nah, mungkin ada yang pernah menemui angkat tangan gitu. Mungkin pas ketika scrolling sosial media ada yang lihat istilahnya orang ngasih sesuatu tapi di video, ditanya-tanya gitu. Ada anak kecil duduk jualan, ditanya-tanya, ini jualan sejak jam berapa gitu. Terus orang tuanya gimana misalnya, terus dikasih apa tapi di video gitu. Nah itu istilahnya kalau menurut pandangan Islam kayak gitu benar tidak sih gitu. Ini saya tanya loh ya, benar tidak kalau kayak gitu? Pada geleng-geleng kepala. Ya jadi kalau istilahnya ya seperti itu kan, kalau dalam Islam kan dilarang kalau memberi tapi membuat orang itu malu gitu misalnya.
Kalau memberi misalnya diungkit-ungkit gitu misalnya, kan dilarang dalam Islam. Bahkan di Ahad pagi kemarin disampaikan kalau kita memberi tapi diungkit-ungkit ya siap-siaplah gitu, malah membawa kita ke neraka gitu. Mungkin yang kita beri istilahnya bagus, barang yang kita cintai gitu kan, anjurannya memberi dengan barang yang kita sukai, barang yang kita cintai gitu. Seperti di dalam surat surat Ihsan, surat ke ya dibuka aja, surat ke 76 Al-Ihsan ya. Al-Insan ya, Al-Insan. Jadi surat Al-Insan surat ke 76 ayatnya 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ya. Boleh dibaca. Quran surat Al-Insan surat ke-76 ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kami. Ya, jadi di sini jelas sekali wa yut'imuna ta'aman. Itu kan wa yut'imuna ta'aman itu memberi makanan yang kita makan. Kalau di situ kan artinya memberi makan yang kita sukai. Biasanya kan yang kita makan yang kita sukai ya gitu. Dan di situ kepada anak yatim, kepada orang miskin. Setelah itu kepada orang yang ditawan. Kalau orang yang ditawan zaman sekarang ada nggak kira-kira? Tidak ada ya. Nah misalnya seperti negara Palestina gitu. Itu termasuk saudara kita yang ditawan gitu. Kenapa? Karena di sana itu sedang dijajah ibaratnya. Dijajah oleh kaum Yahudi, Israel. Awalnya Palestina itu negaranya itu adalah miliknya sendiri. Setelah itu mereka berusaha menolong orang, istilahnya orang yang kesusahan. Jadi bangsa Israel itu awalnya orang kesusahan. Kalau bahasa Inggrisnya itu refugees gitu ya, pengungsi gitu. Jadi Israel atau Yahudi itu awalnya dari Jerman. Mereka di Jerman itu jadi korban, setelah itu lari ke beberapa negara seluruh dunia, salah satunya ke Palestina. Dan oleh negara Palestina diterima dengan baik, diterima, dikasih makan, diopeni ibaratnya gitu. Setelah mereka istilahnya diberi hidup, diberi kewenangan untuk berkeluarga, berkembang biak dan lain sebagainya, ternyata justru membalik gitu, lama-lama merenggut sedikit-sedikit gitu. Dari tahun ke tahun kalau dilihat dari petanya itu ya, awalnya itu Israel itu cuma kecil gitu, lama-lama kayak geser batas tanah gitu ya. Setelah itu dibatasi, terus diminta lebih banyak lagi. Awalnya padahal tanah mereka itu adalah pemberian Palestina juga gitu. Akhirnya setiap batas istilahnya dikasih tentara gitu. Akhirnya yang mendekat nggak boleh gitu misalnya, atau bahkan dilawan, dipakai kekerasan. Terus diperlebar sampai akhirnya negara Palestina itu terpojok. Sampai hanya beberapa bagian seperti di Masjid Al-Aqsa, di Gaza dan lain sebagainya itu pun udah sangat sangat minim. Bahkan di sana itu ada tembok setinggi 9 meter, bayangkan. Jadi tembok setinggi 9 meter itu seberapa ya? Itu untuk membatasi orang-orang Palestina biar enggak masuk ke wilayah Israel dan lain sebagainya. Itu benar-benar pelanggaran HAM. Sampai air diatur oleh mereka itu. Sampai sumber makanan mereka juga kekurangan. Nah itu juga termasuk contoh di dalam ayat tadi, orang yang ditawan. Kalau kita memberikan makan atau memberikan infak kita kepada Palestina, nah itu kalau dalam ayat ini adalah anjuran gitu, hal-hal yang istilahnya hal yang perlu kita lakukan gitu. Nah dulu kalau sekedar cerita sejarah, dulu kalau di Jerman itu ada yang namanya tembok Berlin. Tembok Berlin itu kalau nggak salah tingginya cuma 4 meter gitu. Itu saja langsung dikecam oleh perdamaian dunia PBB itu. Dikecam kalau itu tidak manusiawi, tidak
istilahnya memberikan kebebasan hidup untuk manusia. Itu pun di Jerman, tembok Berlin. Akhirnya tembok itu diruntuhkan gitu. Lah ini kok enggak gitu? Kok pas Palestina enggak ya? Pas Palestina padahal lebih tinggi loh. Berlin itu cuma 4 meter. Berarti Palestina ini bayangkan 9 meter itu, apakah enggak lebih pelanggaran HAM gitu ya? Apa enggak lebih istilahnya tidak manusiawi begitu? Tinggi kok sampai 9 meter. Berarti orangnya benar-benar enggak bisa lewat gitu. Dan panjangnya itu tidak hanya cuma 100 km gitu, enggak, sampai beratus-ratus kilometer gitu. Itu di Palestina. Di Berlin dulu juga panjang, tapi udah digempur sebagai bentuk wujud kepedulian, kayak asosiasi kepedulian manusia gitu. Nah ini kok di Palestina enggak, sampai sekarang. Dan ini masih. Nah itu buktinya kalau di dunia ini, kalau bukan istilahnya orang Islam yang menguasai gitu ya, maka juga akan disetel oleh orang-orang kafir, dan itu tidak adil, jelas zalim gitu ya. Makanya mungkin kita sempat juga di tahun-tahun politik yang lalu hanya karena satu surat gitu ya, Al-Maidah ayat 51 gitu, geger sekali gitu. Padahal itu benar gitu. Maksudnya benar itu seperti apa? Kalau pengen buktinya, kalau memang ketika pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang kafir, itu biasanya memang demikian gitu, suka zalim. Bahkan ya di beberapa negara itu ya ada istilahnya pergi ke sekolah itu nggak boleh pakai hijab. Itu banyak di beberapa negara tertentu, kerja itu nggak boleh pakai hijab juga. Sedangkan muslim itu banyak di luar negeri sana. Bahkan ada seorang aktivis itu bilang seperti ini, in every single years more than 70,000 people converting to Islam. Artinya itu lebih dari 70,000 itu berarti 70.000. Lebih dari 70.000 orang Nasrani, orang Kristen itu converting to Islam, pindah ke Islam. Itu di Eropa sana, di negara-negara maju. Itu muslim sebanyak itu, tapi di negaranya masih nggak memperbolehkan sekolah kalau pakai hijab gitu, nggak memperbolehkan kerja kalau pakai hijab, masih seperti itu. Itu salah satu bukti saja, salah satu bukti pemimpin zalim gitu. Tidak hanya Palestina saja yang dikucilkan, nggak digagas gitu ya, karena orang Islam akhirnya seakan-akan HAM atau hak asasi manusia itu hanya untuk orang-orang yang berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang dan lain sebagainya. Seperti halnya tadi yang kita sampaikan bahwasanya, jadi ada orang yang nggak boleh pakai hijab kalau kerja, kalau sekolah gitu. Lalu apa solusi mereka gitu? Mereka berhijab itu sampai memperjuangkan dengan memakai wig. Ada yang tahu wig di sini? Ibu-ibu ya tahu ya, bapak-bapak alhamdulillah juga tahu. Ada yang tahu wig? Maksudnya wig itu rambut palsu. Jadi mereka supaya tetap menjalankan syariat, tapi masih bisa sekolah, masih bisa masih bisa kerja. Itu sampai dari jilbab dulu, setelah itu dimasukin, dilapisi wig supaya kelihatan yang nggak pakai hijab gitu. Supaya bayangkan kalau di sini mungkin alasannya nggak pakai jilbab, ribet, gerah gitu ya. Padahal dari ribet dan gerahnya itu berpahala gitu. Di sana memperjuangkan hijab itu sampai hijab dulu, setelah itu pakai wig gitu. Nah ini ada sebuah kisah juga yang sedikit terkenal juga di dunia gitu ya, di negara Turki. Jadi ada before and after, sebelum dan sesudah pemerintahan Erdogan. Nah presiden Turki sekarang atau Erdogan itu kan orang Muslim gitu ya. Jadi orang Muslim. Jadi ketika awalnya dulu di Turki itu juga kalau nggak berhijab itu sampai misalnya ya, kalau berhijab itu sampai kalau ketemu satpol PP gitu misalnya sampai ada yang dipukuli dan lain sebagainya, suruh melepas hijabnya. Itu di Turki sebelum pemerintahan Erdogan. Namun setelah pemerintahan Erdogan, istilahnya jilbab diperbolehkan gitu. Setelah itu istilahnya boleh orang itu kerja pakai hijab, itu boleh. Nah jadi itu sedikit kisah saja di Turki gitu. Dan bukti bahwasanya pemerintah yang istilahnya orang Islam seperti Erdogan tadi, orang yang sangat moderat gitu ya. Jadi dia itu dapat dikatakan juga sangat dicintai oleh masyarakatnya. Meskipun masyarakatnya itu di Turki bukan Islam semua loh ya. Di Turki itu juga beberapa agama. Dan mereka pun cinta dengan Erdogan, padahal Erdogan itu orang Islam. Bahkan ada teman kita itu yang kuliah di sana gitu ya. Ketika dia kelihatan pakai hijab, ditanyai sama saudaranya, "Kamu dari mana?" gitu. "Dari Indonesia." "Muslim ya?" gitu. "Iya." "Kok kamu saudaraku?" gitu. "Kamu sama kayak presidennya itu Erdogan." Gitu.
Sampai seperti itunya. Jadi merubah mindset yang awalnya benci, awalnya peraturan sangat ketat dengan orang-orang berhijab, berhijab ketahuan sampai dipukuli dan lain sebagainya, sampai ada kebalikan, malah cinta dengan orang-orang Islam. Karena Erdogan itu istilahnya memimpin dengan menunjukkan akhlak gitu, berakhlak. Kalau zaman dulu pemimpin-pemimpinnya korup, nah ini sama ya, di negara-negara itu banyak sekali, negara-negara nggak hanya Indonesia saja, negara-negara manapun ada pemimpin-pemimpin yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, ketika pemimpin Islam, pemimpin Erdogan itu alhamdulillah tidak gitu. Akhirnya mendapatkan respect, mendapatkan kehormatan gitu. Dulu pemimpin-pemimpin dulu menghabiskan banyak uang untuk pesta-pesta besar. Jadi kayak misalnya ya, kan wujud jahiliyah kan juga pesta-pesta besar, perayaan apalah, perayaan tahun baru. Nah ini sebagai contoh juga di negara Uni Emirat Arab gitu ya, negara yang terkenal awalnya negara para nabi, negara Islam itu justru nanti kita bahas sedikit gitu. Tapi kita lanjutkan yang di Turki terlebih dahulu. Jadi di Turki tadi yang dulunya pemimpin-pemimpinnya awalnya menghabiskan dana untuk pesta-pesta pora, perayaan-perayaan yang enggak jelas begitu ya. Itu awal dananya dialihkan ke kesehatan, ke pendidikan dan lain sebagainya. Setelah itu istilahnya dulunya itu dana negara itu habis untuk membuat statu. Statu itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya itu patung-patung besar. Misalnya tokoh apa dibuat patung besar gitu. Nah itu menghabiskan banyak dana juga. Namun ketika pemimpinnya Erdogan itu dialihkan ke pendidikan. Bahkan di sana dapat dikatakan ada yang sekolah itu difasilitasi kayak tablet gratis dan lain sebagainya, belajar canggih, dan pengobatan alatnya itu dikompletin, alatnya maju dan lain sebagainya. Akhirnya mendapatkan respect dari masyarakatnya dan cinta dari masyarakatnya. Itu sedikit cerita di Turki. Nah kita maju sedikit lagi nih ke Uni Emirat Arab gitu ya, zaman sekarang, yang istilahnya Raja Mohammed bin Salman gitu ya. Nah ini namanya yang mirip sama saya juga agak malu nih malu dengan nama Salman nih, gara-gara ada Raja Mohammed bin Salman yang dalam memimpin negaranya itu cukup liberal. Apa itu liberal? Liberal itu sangat mengangkat kebebasan individu gitu ya. Jadi di negara Uni Emirat Arab gitu ya, di sana itu sangat dilegalkan hubungan LGBT gitu. Padahal jelas sekali hubungan itu kalau dalam Islam jelas emang benar-benar membawa istilahnya mendatangkan azab dan murka Allah gitu ya. Itu dilegalkan di sana. Setelah itu mereka juga merayakan hari-hari seperti Halloween, itu kan perayaan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga dapat istilahnya kayak menunjukkan kalau Uni Emirat Arab ini juga bisa menjaga kebebasan individu seperti negara-negara maju di Eropa dan lain sebagainya. Itu sangat istilahnya sangat human error sekali gitu. Bahkan beberapa imam masjid di sana yang khutbah Jumat gitu ya, menyampaikan untuk istilahnya jangan ikut-ikutan istilahnya LGBT, pergaulan bebas itu. Ada yang sampai dipenjarakan, padahal cuma khutbah begitu, menyampaikan kepada orang-orang beriman kan wajar gitu, untuk jangan mengikuti pergaulan bebas, jangan mengikuti LGBT dan lain sebagainya. Itu malah dipenjarakan. Itulah keadaan Arab sekarang. Jangan dikira Arab itu selalu baik dan lain sebagainya ya. Seperti dalam surat Al-Hujurat itu ayat 13 yang berbunyi waja'alnakum su'uban wa qaban ila lita'arafu. Nah itu kan dikatakan di sini, ayat ini kan begitu indah. Waja'alnakum su'uban wa qaban ila lita'arafu. Yang artinya Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Jadi istilahnya belum tentu loh ya Arab itu lebih baik daripada Cina gitu. Allah itu bukan menyampaikan Arab itu lebih baik dari Indonesia, Arab itu lebih baik dari misalnya dari kita gitu misalnya. Bukan seperti itu. Kita perhatikan kelanjutan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dijadikan suku berbangsa-bangsa. Kita mungkin ada Jawa, ada Sumatera, ada Bali. Itu kita juga nggak merasa lebih baik. Orang Jawa tidak lebih baik dari tidak lebih baik dari Kalimantan gitu misalnya. Orang Madura tidak lebih baik dari Sumatera dan lain sebagainya. Tapi di dalam ayat ini Allah jadikan suku-suku berbangsa. Tujuannya inna akramakum indallahi atqakum. Nah, biar lebih jelas kita baca.
Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, jadi di sini Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di dunia ini ada yang kulit hitam, kulit coklat, dan lain sebagainya. Bukan berarti kulit putih lebih baik dari kulit coklat, terus suku A lebih baik dari suku B. Namun di sini Allah melanjutkan ayat ini begitu indah, inna akramakum indallahi atqakum. Istilahnya Allah itu sesungguhnya yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah, yang paling baik di mata Allah ialah orang yang atqakum, orang yang bertakwa begitu. Jadi di sini takwa itu ternyata di dalam ayat, di dalam hadis sering sekali diulang. Ternyata takwa itu memang sangat luar biasa gitu. Jadi Allah itu menganggap bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa gitu. Kalau dalam bahasanya saja takwa itu ialah istilahnya menjauhi segala larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintahnya. Dan tidak hanya itu, takwa itu berkait dengan rizki juga. Kalau kita bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar dan sebagainya, akan dilancarkan rizkinya. Bahkan takwa itu juga terkait masa depan gitu. Ketika kita bertakwa ternyata Allah jamin masa depan kita dan sebagainya seperti itu. Dan beberapa ayat yang lainnya seperti intan surullah yang surkum mayusabit akdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan pendiriannya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke ayat tadi yang Al-Insan ayat 8 dan 9 yang wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatima wa sa'ira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Jadi kita memberi itu tidak sesungguhnya kita itu tidak mengharap terima kasih gitu. Di dalam Al-Insan ayat 9-nya. Sesungguhnya kita memberi tidak mengharap terima kasih, namun memberi itu karena wujud syukur kita kepada Allah gitu. Jadi mungkin kita pernah memberi seseorang itu mesti gak matur nuwun gitu. Nah, ada yang pernah begitu. Nah, jangan ya. Jadi memberi itu bukan karena apa-apa gitu. Memberi itu hanya mengharap ridha Allah. Bahkan di sini disampaikan tidak mengharap terima kasih di dalam ayat 9 ini. Al-Insan ayat 9 ini kita tidak mengharap terima kasih, namun hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, mungkin sedikit itu dulu sebelum dilanjut kembali. Mungkin ada pertanyaan karena masih ada waktu kalau ada pertanyaan. Apalagi yang masih muda-muda ya, ini harus diusahakan untuk aktif bertanya. Jadi bebas ya. Jadi pertanyaannya tidak harus berkaitan dengan materi begitu. Bebas mengenai apapun juga boleh. Tidak ada yang bertanya ya? Ya nggak apa-apa. Ya kita lanjutkan sedikit, mungkin memanfaatkan waktu, sekedar memanfaatkan waktu mengenai mungkin mengupas hadis-hadis begitu ya. Jadi terkait indahnya Islam. Jadi Rasulullah kan juga sebagai suri tauladan kita, dan istilahnya dapat dikatakan juga ketika manusia itu diciptakan oleh Allah itu istilahnya diberi kehendak, diberi kebebasan. Nah, namun malaikat itu tidak bisa berkehendak sendiri gitu, tidak bisa. Malaikat itu diciptakan oleh Allah taat gitu ya. Nah, ketika manusia yang diberi kehendak dibebaskan, boleh kafir, boleh beramal yang tidak baik gitu misalnya. Allah beri kebebasan tersebut, tapi manusia itu dapat mengontrol dirinya sendiri gitu ya, istilahnya
dapat mengontrol dirinya sendiri untuk menuju dalam hal yang takwa begitu, menghindari pada dosa-dosa, maka dapat dikatakan manusia itu sejatinya lebih baik daripada malaikat gitu ya. Kenapa? Karena malaikat itu enggak diberi kesempatan, tidak beri kehendak. Malaikat itu takwa gitu. Makanya malaikat mudah gitu untuk selalu taat kepada Allah itu mudah. Namun sedangkan manusia itu yang sebenarnya diberi kehendak. Nah, kita semua ini sebenarnya kita diberi kehendak, namun kita dapat takwa gitu ya, mengarah pada takwa, mengontrol diri kita, menjaga diri kita jauh dari kemaksiatan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ini berarti sekedar motivasi itu berarti kedudukannya itu lebih baik daripada malaikat gitu. Nah, setelah itu di sini sedikit menyampaikan sebuah hadis, melanjutkan tadi yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'ti jarahu, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya. Itu fala yu'ti jarahu, yang artinya hendaklah ia istilahnya tidak mengganggu tetangga, tidak menyakiti tetangga. Jadi Rasulullah menyampaikan ini bertujuan apa? Ya, jadi indahnya Islam itu juga mengatur hidup kerukunan beragama, kerukunan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini di sini apakah masih ada gitu kan? Sempat ditemui video viral gitu ya. Jadi ada tetangga itu suka ganggu tetangga lainnya gitu. Sudah dikasih jalan tanah buat lewat, buat rumahnya itu buat keluar, tapi suka ngata-ngatain tetangganya begitu ya, tetangganya tadi. Padahal tetangganya itu yang punya tanah buat jalannya lewat gitu. Akhirnya karena emosi, tanahnya buat jalan lewat tadi dibangun tembok besar gitu. Itu sempat viral beberapa saat yang lalu. Dengan caption apa dengan tulisan ya kapok gitu loh istilahnya, kapok. Salahnya suka ngomongin yang punya tanah yang dia berjalan. Akhirnya dia juga nggak bisa lewat, maksudnya lewatnya harus manjat yang dibangun tadi. Jadi jalannya itu istilahnya milik orangnya tadi, kok malah yang punya istilahnya yang numpang lewat tadi itu suka ketika lewat situ, dan ketika mungkin di masyarakat ngomong-ngomongin yang punya tanah tadi, akhirnya seperti itu kan. Nah, itu salah satu contoh saja bahwasanya itu bukan orang Islam gitu ya. Maksudnya kalau kita orang Islam kan yang pertama tadi ada hadis yang telah kita sampaikan, falyaqul khairan aw liyasmut gitu. Di hadis yang lain, al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya muslim sejati itu yang muslim lainnya tidak celaka, tidak terkena suatu hal yang istilahnya dari lisanihi wa yadihi, dari tangan dan lisannya gitu ya. Nah, jadi dalam hidup bertetangga Islam itu juga mengatur begitu indahnya gitu. Jadi jangan sampai kalau sama tetangganya begitu. Di beberapa video yang viral lainnya gitu ya, ada tetangga itu yang istilahnya suka di CCTV itu dipantau gitu kan. Awalnya ketika yang punya rumah pulang itu ya, kok sampah-sampah berserakan gitu, kok pagernya tiba-tiba kotor. Nah, ternyata tetangganya itu suka buang sampah di situ. Nggak hanya buang, sampahnya itu suka ditendang. Nah, itu kan aneh gitu. Ada dendam apa gitu loh. Itu sempat viral juga, ngetrend di beberapa saat yang mungkin yang senyum-senyum itu udah tahu juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam Islam ini juga dianjurkan kalau tetangga itu kita ada anjuran untuk menghormati tetangga. Makanya kalau kita dalam hidup bermasyarakat dengan tetangga itu kita usahakan baik dari perilaku kita, tutur kata. Kalau ketemu ya menyapa gitu. Kalau Islam ya salam, assalamualaikum gitu. Kalau kita pergi ya enggak, orangnya lihat ya enggak hanya pergi aja, kita ya pamit kalau bisa. Mau ke mana? Mau ngaji gitu. Enggak ditanya ya bilang sendiri atau cerita sendiri. Mau ngaji gitu misalnya. Nah, itu salah satu wujud kita dalam menjaga hidup berkenan dan bermasyarakat. Jujur saja saya sendiri itu, tetangga saya kan di rumah saya itu depannya itu ada toko, dan tokonya itu ada tiga kotak gitu. Kebetulan kotak yang tengah itu dikontrakan, yang kebetulan kok yang kontrak juga orang yang non Islam gitu ya. Jadi orang yang non Islam, dia di situ juga buka toko plastik dan lain sebagainya. Namun ternyata ayah saya itu selalu mencontohkan, ngajarin gitu ya. Jadi ketika nyapu halaman itu yang nggak disapu yang nggak punyanya sendiri gitu. 3 kotak itu disapu semua gitu. Tiap pagi itu nyontohin saya begitu. Habis itu cerita ke saya kayak gitu buat nyontohin.
Nah setelah itu tidak hanya menyapu saja, misalnya pas di toko itu yang di tengah itu ada istilahnya sampahnya penuh, tiap pagi itu juga bapak saya menyontohin gitu, buat dibuangin sekalian atau dibakar sekalian gitu. Dan orangnya yang ngontrak di tengah tadi itu, masya Allah senang sekali begitu. Kalau kita keluar itu hampir tiap mau mana tanyain gitu. Kadang-kadang ngasih sesuatu gitu, ngasih bingkisan gitu. Bukan makanan ya, kalau makanan kan mungkin kita agak ragu-ragu. Sempat juga beliaunya itu ngasih makanan, mungkin karena orang Islam mungkin tahu ya kalau mungkin makanan orang kafir boleh jadi ragu. Dia pesen tapi disalurkannya ke rumah kita, itu pernah gitu, sampai seperti itu. Dan itu saya juga berusaha istilahnya mengamalkan hadis-hadis Nabi gitu. Istilahnya kita nggak dapat istilahnya memberikan sebuah hidayah, yang memberikan hidayah itu Allah ya. Ya doakan saja, mungkin suatu ketika sampai tertarik dengan Islam lah, mau ikut ngaji dan lain sebagainya, boleh jadi. Adik-adik saya pernah ketawa gitu ya. Jadi beliaunya itu di ruangan itu kan kadang terdengar dari rumah gitu ya. Sempat bersolawat gitu, yang lagu-lagu tadi. Itu langsung kata, kok ngono ya gitu. Jadi itu sempat seperti itu. Nah itu salah satu hal yang unik saja gitu. Saya juga istilahnya ya, ketika murojaah gitu ya. Ketika murojaah itu kan mungkin istilahnya bisa di kamar gitu ya. Tapi saya kadang sengaja itu dekat di toko sebelah gitu. Saya murojaah seperti itu. Mungkin karena bapak saya juga memberi contoh gitu. Ketika dia buka gitu atau sebelum istilahnya pas waktu aktivitas normal gitu, terkadang bapak saya itu muter radio MTA kita itu di sekitar situ, dan suaranya nggak dibanterin, maksudnya nggak banter banget, tapi insya Allah terdengar. Jadi pembelinya kan laris juga gitu ya, pembelinya itu juga dengerin, kadang-kadang juga tanya-tanya gitu. Nah itu salah satu wujud saja sih, wujud contoh-contoh gitu. Karena hidayah itu bukan kita yang dapat istilahnya mengetahui, hidayah itu juga bersifat seperti gaib gitu ya. Dan hidayah itu yang bisa memberi itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nabi itu yang dimaksud nabi memberikan syafaat atau pertolongan itu ya waktu di dunia ini. Nah, saya mungkin sempat beberapa kali menemui ustadz-ustadz itu yang bilangnya itu seperti ini. Ya semoga kita mendapatkan syafaat ketika setelah salat nabi itu ya, pembukaan biasanya kan semoga kita mendapatkan syafaat nabi di yaumul akhir nanti. Nah itu sejujurnya itu kalau dalam pandangan kita majelis tafsir Al-Quran itu kurang pas gitu. Kalau kita itu yang namanya syafaat itu yang waktu di dunia ini, apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itulah syafaat, pertolongan. Kalau kita nggak mau ngaji, terus nggak mau mendalami Al-Quran dan Sunnah, kok kita berharap syafaat gitu misalnya di yaumul akhir, ya tidak mungkin gitu. Jadi Rasulullah itu meninggalkan dua perkara yang kita tidak akan sesat di dalamnya gitu, yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu. Kembali lagi ke hidayah itu kita tidak dapat memberi. Mungkin sebagai penutup ya kita buka surat Al-Insan lagi, yang bunyinya inna hadaina husabila imma sakiro wa imma kafuro, ayat 3 kalau nggak salah, coba dicek terlebih dahulu mungkin. Al-Insan lagi ayat 3, inna hadaina husabila imma sakiro wa imma kafuro. Quran surat Al-Insan surat ke-76 ayat 3. Inna hadaina as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, jadi di sini juga jelas sekali bahwasanya Allah menunjukkan jalan yang lurus. Inna hadaina as-sabila. Sabila itu berarti jalan ya, jalan yang lurus. Jadi mungkin ada yang bahasa torik itu juga jalan gitu. Nah ini sabila itu berbeda. Jadi inna hadaina husabila imma sakiro wa imma kafuro. Allah itu tunjuki jalan yang lurus. Ada yang menerimanya dengan syukur gitu. Ada juga yang kufur gitu. Nah jadi hidayah itu yang mendatangkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua orang itu sudah ditunjuki jalan yang lurus. Kalau di pertemuan berikutnya di pertemuan sebelumnya kan kita juga sempat mengupas ayat yang istilahnya sebenarnya kita itu sejak sebelum lahir itu sudah ditanya oleh Allah. Kita itu sebenarnya, apakah aku Tuhanmu begitu? Apakah kamu beriman kepada saya gitu? Kita menjawab sebenarnya, kita semua manusia itu sebelum lahir menjawab bahwasanya kita beriman dan fitrahnya itu istilahnya percaya kepada Allah gitu, atau beribadah kepada Allah. Namun ketika apa? Ketika masuk ke dunia ini, ketika kita terjun di dunia ini sebagai anak lahir gitu ya, nangis gitu sampai mungkin dewasa sekarang,
Nah ini di dalam ayat ini tadi, inna hadaina husabila imma sakira wa imma kafur. Jadi kita ditunjuki jalan yang lurus, yakni tadi apa? Ketinggalan dua perkara, yakni Al-Quran dan Sunnah gitu. Ada yang menerimanya, ada yang enggak. Dan Al-Quran dan Sunnah ini ialah syafaat kita gitu, yang menolong kita supaya kita tidak sesat dari perkembangan zaman. Karena Al-Quran ini dapat dikatakan juga kafatalinas gitu ya, untuk manusia sampai seterusnya. Mungkin ya kitab-kitab yang lain, kan kita di dalam riwayat itu kan kita juga dianjurkan untuk meninggalkan kitab-kitab sebelumnya. Itu karena apa? Karena belum sempurna. Sedangkan kitab yang telah sempurna yakni Al-Quran gitu. Namun tidak ada juga yang tadi dalam ayat Al-Insan ayat 3-nya tadi, inna hadaina husabila imma sakira wa imma kafur. Ada yang menerima, ada yang mau menerima dengan syukur. Ya insya Allah kita semua di sini yang ngaji, yang duduk gitu ya, di sini semua ini alhamdulillah ini insya Allah yang termasuk yang menerima dengan syukur gitu ya. Inna hadaina husabila imma sakira wa imma kafur. Ada juga yang menolak dengan kufur gitu. Maksudnya tidak bersyukur dengan nikmat gitu. Jadi kita memang istilahnya tidak dapat istilahnya membuat orang itu kok masuk Islam, itu kita tidak bisa. Kita juga istilahnya membuat orang itu biar sholat gitu, itu kita juga sebenarnya nggak bisa gitu. Namun ketika kita istilahnya menghadirkan peluang-peluang supaya Allah ridho memberi hidayah gitu ya, itu kita ada kemungkinan gitu. Dengan apa ya? Dengan kalau keluarga yang ku anfusakum wa ahlikum naro begitu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya kita sampaikan ini petunjuk ini yang Al-Quran dan Sunnah ini kepada keluarga-keluarga kita. Karena benar ya, kalau kita sholat itu awalnya dipaksa, itu mungkin dalam hati nggak ada gairah untuk sholat. Ya mungkin karena dipaksa orang tua dan lain sebagainya. Namun ketika kita ada timbul rasa ingin itu, maka kita akan ada gairah untuk sholat. Kalau inginnya itu dari diri sendiri gitu. Jadi kita juga dibiasakan kalau anak itu ya, sebelum kita untuk mengajak sholat itu jangan langsung misalnya ini sholat itu hanya contohnya, tapi pengamalannya ini nanti keseluruhan, nggak hanya sholat saja. Dalam kita mengajak anak kita untuk misalnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini, misalnya sholat gitu ya, misalnya sholat kita ajak itu jangan langsung misalnya dengan paksaan, dengan marah begitu misalnya dan lain sebagainya. Kita hindari. Kenapa? Karena itu tidak menimbulkan rasa cinta gitu. Misalnya kita ajak dengan apa? Kita pahamkan dulu sholat itu gimana gitu. Kita itu hidup itu gimana gitu. Hidup ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah itu yang memberi kita apa? Gitu. Allah itu memberi kita segalanya. Dari oksigen, dari kenikmatan, dari rizki gitu. Bahkan kita terlahir komplit ya, jarinya 5 ya. Di sini ada yang jarinya 4. Nah ini salah satu nikmat Allah, jari-jari 5 gitu, dan lain sebagainya. Istilahnya kita berusaha dalam mengajak entah itu seseorang, entah itu anak kita, itu kita berusaha untuk timbulkan cinta terlebih dahulu. Kalau udah ada cinta, insya Allah yang namanya cinta itu mereka akan mengejar cinta tersebut dengan istilahnya memberikan segalanya, entah pikirannya, entah jiwanya, entah hartanya, maka demikian. Oleh karena itu ya kita istilahnya berusaha untuk tidak marah-marah dulu, atau tidak dalam mengajak kebenaran, dalam mengajak ke hal yang itu nggak boleh ada. Kalau bisa jangan langsung paksaan. Lebih baik kita timbulkan cinta dulu, entah nanti di jalannya agak dipaksa, nah itu tidak apa-apa gitu. Intinya kita beri pemahaman dulu yang paling penting itu. Saya rasa itu masih ada waktu 4 menit kalau ada yang banyak, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa, mungkin langsung kita akhiri. Masih 4 menit loh ya. Kalau ada yang tanya nggak apa-apa, nggak, jangan malu-malu. Adik-adik pun juga boleh tanya, nggak apa-apa. Saya itu juga di majelis juga guru TPA kok, jadi sama adik-adik itu juga nggak asing gitu. Bebas siapa aja boleh bertanya. Oh iya, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Rame. Oh iya, mengenai TPA ya. Ya nggak apa-apa, masih ada waktu soalnya. Ya kita jawab secara singkat, padat dan jelas saja insya Allah. Jadi mengatasi anak-anak yang rame. Dulu Ustadz Sunarno itu pernah bilang di forum guru-guru TPA gitu ya.
menjadi guru daerah itu lebih mudah dibandingkan menjadi guru TPA gitu. Kenapa? Kalau guru daerah nih pesertanya itu jelas duduk, jelas anteng gitu ya, jelas nyatet, jelas memperhatikan. Beda kalau dengan TPA gitu. Kenapa? TPA itu ada yang lari sendiri, ada yang pas gurunya nyerangin baru salam baru pembukaan itu ada yang lempar pesawat, swing gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu cara mengatasi anak-anak yang rame itu sebenarnya di kita itu harus ada hal yang menarik gitu ya. Maksudnya menarik itu apa? Misalnya kemarin kan kita pernah diajarin juga sama pendongeng-pendongeng gitu, sempat dipertemukan di acara forum TPA Kabupaten Karanganyar dengan cara mengambil perhatiannya terlebih dahulu. Kalau ramai itu bisa dengan tepuk dulu misalnya. Pas ramai gitu tepuk satu otomatis fokus ke kita kembali. Tepuk satu, prok gitu, tepuk dua, tepuk lima, prok, ya, otomatis fokus. Maksudnya kita mengambil komen itu tulisannya COMMAND, artinya itu komando atau fokus ke perintah gitu ya. Yang harus ditaati siapa sih gitu? Pasti TPA ya, ustaz-ustaznya. Kita ambil fokusnya terlebih dahulu. Kalau kita udah fokus, mungkin pas pecah lagi, yaitu ditarik kembali. Misalnya anak-anak lari gitu ya. Anak-anak apa ya diingatkan. Kalau dibiarkan otomatis boleh jadi ngajak yang lain. Ayo gitu. Nanti bubar kayaknya. Jadi kepekaan gitu. Gurunya juga harus peka. Anak-anaknya mulai chaos, mulai nggak fokus, dites fokusnya. Ada yang namanya ice breaking gitu ya. Ice breaking itu kalau dicontohkan mungkin lama ya. Mungkin yang paling singkat aja. Ice breaking itu misalnya, ayo anak-anak gerakan tangan ke atas, terus ke samping, terus pegang dagu. Nah, bilangnya pegang dagu, tapi kita pegang jidat gitu. Nah, kalau anak-anak pas pegang dagu ya berarti nggak fokus ya nggak fokus. Itu contoh ice breaking ya, yang paling singkat. Udah bunyi. Ya saya rasa itu dulu mungkin jawabannya. Dan semangat buat yang istilahnya ngajar di TPA ya, jadi sebagai penutup sampaikan sebuah ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sejatinya perbuatan baik itu akan kembali pada kita sendiri ya. Kita baik pada anak-anak, kita meluangkan waktu, kita mikir generasi, pasti itu ada dampak baliknya buat kita semua. Setelah itu wa in asa'tum falaha. Kalau kita ada berbuat buruk ya sama aja, itu juga kembali pada diri kita masing-masing. Saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf seterusnya. Aku lupa lihadan, astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.